tombol navigasi itu biasanya dari AI botnya ini kita nggak tahu prediksinya bisa masuk kotak SG ini kapan gitu ya. Mm-mm. Cuman kita bisa paling nggak mencari peluang kayak gitu bahwasanya Betul. kita bisa nih paling nggak kita muncul di tombol navigasi kotakannya SGA. Karena apa? Karena Mm-mm. intentnya apa? Konten kita itu paling tidak harus benar-benar relevan, kemudian informasinya harus detail, kayak gitu ya, harus Benar. detail, dan juga upayakan ketika kita pada saat pembuatan konten itu kita memposisikan kita ini sebagai user. Oke, Mas, aku mau move ke kolom Q&A dulu ya. Karena ini Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Mas Rizhar ID. Mas Titis, tips singkat dong Mas biar masuk ke kotak SGE-nya Google Search itu kayak gimana? Wah, ini Mas. ini beberapa tips yang mungkin bisa Mas Rizar terapkan, kayak gitu. Jadi usahakan bikin konten itu untuk users. Jadi users itu pengennya nyari apa kayak gitu ya, kita sediakan, kita sajikan. Kalau itu ada videonya, dimasukkan juga di dalam kontennya. Kalau misalkan ada link-link referral, link-link referensi lainnya, itu dimasukin di kontennya. Ada tombol navigasi ya, kalau teman-teman Betul. perhatikan ya. Nah, tombol navigasi itu biasanya dari AI botnya ini kita nggak tahu prediksinya bisa masuk kotak SG ini kapan gitu ya. Mm-mm. Cuman kita bisa paling nggak mencari peluang kayak gitu bahwasanya Betul. kita bisa nih paling nggak kita muncul di tombol navigasi kotakannya SGA. Karena apa? Karena Mm-mm. intentnya apa? Konten kita itu paling tidak harus benar-benar relevan, kemudian informasinya harus detail, kayak gitu ya, harus Benar. detail, dan juga upayakan ketika kita pada saat pembuatan konten itu kita memposisikan kita ini sebagai user. Ketika kita bikin konten itu kita paham nggak apa yang kita sampaikan ini, Betul, seperti betul. itu. Jadi si users ini bisa paham dan juga bisa nantinya si Google Bot ini bisa merayapi atau bisa memberikan referensi bahwasanya websitenya teman-teman ini untuk dijadikan referensi di kotak SDA itu tadi. Dari Mas Harun Indrajati. Halo Mas, mau tanya untuk SGE kan kita kemungkinan nggak perlu klik untuk masuk ke web ya. Nah, kira-kira ada spill info terkait update atau reportingnya nanti nggak ya Mas? Sebenarnya ini dari segi aku melihatnya dari segi dampak ya, dari segi dampak. Nah, sebenarnya sebelum SDA ini kan sudah ada yang namanya fitur snippet ya, fitur Betul. snippet Google seperti itu. Dari fitur snippet itu aja secara klik itu pasti sudah menurun seperti itu, Mm-mm. sudah menurun. Nah, cuman karena tadi SGA itu perbedaannya fitur snippet dengan SGA ya. Kalau fitur Betul. snippet ini tadi kan cuma cuplikan doang, tidak ada kotakan navigasi, link referensi, tautan, kayak gitu ya. Nah, Betul. untuk kedepannya, kalau misalkan penurunan traffic, itu jelas penurunan traffic. Cuman untuk bisa kita dapat opportunity menjadikan link rujukan di kotak SGA itu besar banget, kayak gitu. Dan juga itu terbuka lebar banget. Andai kata konten kita sudah memenuhi atau andai kata konten kita sudah benar-benar relevan terhadap user intent itu tadi, kayak gitu. Nah, untuk reporting SDA itu belum bisa untuk kita analisis ya, kita cek kayak gitu. Karena di GA4 aku sendiri belum belum menemukan kayak gitu ya, belum menemukan
misalkan itu bisa untuk reporting atau kayak gimana. Cuman kalau dari sisi penurunan traffic berapa pada saat Mm. ada SGA itu teman-teman bisa nge-tracking dengan menggunakan bantuan Google Analytics dan juga Google Search Console. Korelasi konten yang di-create melalui AI seperti BART atau ChatGPT versi 4 dengan hasil yang muncul di SGE. Korelasinya dengan AI menggunakan seperti BART atau ChatGPT versi 4 dengan hasil yang muncul di SGA. Yang pertama, jelas korelasinya konten yang akan dihasilkan oleh beberapa AI itu pasti akan berbeda ya, pasti akan berbeda dengan satu dan yang lainnya. Misalkan Mm-mm. teman-teman browsing di BARD, kemudian browsing di ChatGPT, itu pasti hasilnya akan berbeda. Cuman pasti tiap perbedaan itu pasti akan ada main poinnya, ya kan? Mm-mm. Main poinnya yang akan sama nih. Aku tanya Bart ada satu poin yang sama, terus aku tanya di ChatGPT ada yang sama. Nah, cuman untuk di SGA ini karena SGA punya AI generatif sendiri kayak gitu ya, punya Betul, AI generatif sendiri, maka si SGA ini yang berbeda dibanding AI lainnya kayak BART maupun ChatGPT. Di sana itu tadi kayak navigasi linknya, kemudian mm-mm. informasi-informasi yang dihasilkan atau informasi-informasi yang disajikan ditampilkan di Google Search kayak gitu ya, itu Betul. udah yang kalau menurut saya sih versi lengkapnya kayak gitu, versi lengkapnya dibanding BART maupun ChatGPT. Karena apa? Karena di situ benar-benar teman-teman dimanjakan kayak gitu, mau info detail, link tautan relevansinya ini, mau Betul. tahu langsung aplikasinya seperti apa, kayak misalkan kita browsing tadi ya, cara memperbaiki kacamata pecah, nah itu udah langsung dimunculin. Misalkan mau Mm-mm. praktek videonya ini nih yang perlu teman-teman buat atau yang Betul. bisa teman-teman praktekkan seperti itu. Jadi SGA ini menurutku versi yang versi AI lengkapnya kayak Mm-mm. gitu dibanding BART maupun ChatGPT. Follow up question yang dimaksud adalah apabila konten yang dibuat melalui AI dan hasil yang dimunculkan di SGE. Kayak gitu, Mas. Maksudnya di mana nih? Dimaksud adalah apabila konten yang dibuat melalui AI dan hasil yang dimunculkan SGA. Jelas berbeda, jelas Mm-mm. berbeda. Karena konten yang dibuat melalui AI itu belum tentu mencerminkan apa yang akan dicari oleh si user itu tadi. Kayak Oh, gitu. oke. Dan juga si SGA ini punya AI generatif tersendiri. Jadi hasil yang dimunculkan bisa saja berbeda kayak gitu. Betul. Gitu. Karena dia punya language model sendiri ya, Mas, dari Ya, betul. Punya usernya. data Oke. punya database sendiri. Peran peran backlink di SEO era SGE nanti bakal seperti apa ya, Mas? Apakah backlink masih penting buat SEO? Kayak gitu. Oh, ini Oke, tim ini backlink ya? ini kita lurusin dulu ya. Kita lurusin dulu bahwasanya faktor SEO itu kan ada banyak ya. Faktor Betul. SERP itu kan ada banyak kayak gitu. Kita nggak memungkiri backlink ya. Mm-mm. Jujur, kalau aku sendiri tim konten di sisi lain aliran konten iya, aliran backlink itu juga iya. Cuman, Bener. cuman yang perlu dititik beratkan adalah kontennya dulu. Kayak gitu. Upayakan nggak asal misal kalau website kita turun atau konten kita turun apa-apa langsung backlink, apa-apa langsung backlink nih. Nah, padahal di awal tadi di Mm-mm. SGA tadi itu dititik beratkan adalah konten untuk users kayak gitu. Betul. Jadi upayakan dari sisi konten teman-teman itu sudah oke dulu. Apakah sudah menjawab atau belum? Apakah sudah detail atau lengkap atau belum? Kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi yang mesti diaudit terlebih dahulu, misalkan kontennya kok pas after SGA kok turun. Mm-mm. Nah, yang diaudit terlebih dahulu adalah kontennya dulu nih. Apakah kontennya sudah menjawab? Apakah kontennya sudah benar-benar sesuai dengan user intentnya? Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk backlink, kalau saya sendiri backlink ini agak sedikit gimana gitu ya. Cuma Ya. kalau saya pribadi
mengganti backlink dengan social media share dan juga content placement kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk backlink penting apa enggak, tidak menutup kemungkinan karena faktor SEO itu salah satunya adalah link signal ya. Kalau konten Betul, kita dijadikan rujukan banyak kayak gitu ya, udah dapat rujukan banyak, otomatis kita dipercaya Google kontennya. Nah, dan betul, dari situ kita akan kembali lagi di awal bahwasanya kalau konten kita itu udah oke, pasti akan ada banyak website-website lainnya yang akan mencuplik ke website kita kayak gitu. Semoga menjawab sih kayak gitu. Jadi betul, backlink masih penting apa enggak? Bisa dikatakan penting, tapi konten first kayak gitu. Jadi betul. konten terlebih dahulu yang harus teman-teman optimasi. Oh iya Mas, mau nanya lagi, kalau bisa Mas. Dari hasil Kukorek Info, sepertinya kasus penulisan artikel dengan AI kan memang kerap kejadian dari lama ya. Untuk konteks SEO dan SGE sebenarnya ini dampaknya buruk atau enggak sih Mas sebenarnya? Kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau dampak buruk apa enggak itu ada perspektif banyak ya, Hmm, ada banyak perspektif gitu ya. Cuman kalau dari sisi aku pribadi, aku nggak memungkiri aku pakai AI kayak gitu. hmm, Cuman untuk misalkan pembuatan outline-nya seperti apa, terus bahasanya seperti apa. Nah, untuk creating kontennya itu benar-benar kita manual kayak gitu. Kita hmm, manual. Jadi AI itu hanyalah untuk sekedar membantu kita istilahnya untuk sedikit mengorek info bahwasanya ketika kita mau bikin artikel konten keyword ini topik-topik yang biasa sering di browse oleh si user itu ini. Nah, hanya betul. sebatas itu saja kayak gitu karena memang ada beberapa studi kasus gitu ya, ada beberapa studi kasus bahkan saya juga ada satu studi kasus itu bahkan niche kesehatan juga Aduh. itu full full pakai konten chat GPT dan Wih. itu ngeranking banget saingan dengan Halodoc dan Halo Dokter bahkan Klik Dokter juga. Cuman Wih. untuk websitenya apa saya nggak mau kasih. Cuman itu ada satu study case kayak gitu. Cuman kembali lagi bahwasanya saya memanfaatkan AI itu untuk kayak outline-nya apa Hmm, kayak gitu. Terus isinya seperti apa, ringkasannya kayak gitu ya. Baru nanti dilengkapi kayak benar. gitu, baru dilengkapi dan juga dampaknya buruk apa enggak ya itu tadi tergantung ya karena AI itu sejatinya seperti menggunakan dua mata pisau. Bisa kita Hmm, buat untuk kebaikan, bisa kita buat untuk kejahatan. Nah, tinggal kita pilih nih, kita betul. mau pakai yang mana. Kalau saya pribadi sih pakai yang pisau untuk kebaikan, kayak gitu, untuk Hmm, masak, memotong memotong rumput kayak gitu, enggak untuk bacok-bacokan atau golok kayak gitu. Semoga betul, betul. menjawab. Ini tergantung perspektif dari teman-teman. Mas, ini sedikit di luar tema, tapi sebenarnya authority web entah dari MOS atau Ahref ini ada insight keterkaitan nggak sih Mas dengan SGE atau SEO aslinya? Catatan kita sudah coba untuk optimasi diupayakan menjawab audiens kayak gitu. Oke, ini aku langsung jawab dengan study case langsung ya. Yang tadi Boleh Mas? niche kesehatan tadi, bahwasanya kita tahu web authority dari Halodoc, kemudian Halo Dokter, Klik Dokter itu udah tinggi banget. Tapi Mm, kenapa ada satu satu website saya itu domain authority-nya masih cukup mas, bisa dikatakan masih cukup karena baru 6 bulan kayak gitu ya, 6 bulan dioptimasi SEO kayak gitu. Nah, di sini saya bisa katakan tidak ada korelasinya antara domain authority dengan bisa meranking di SEO kayak gitu ya, meranking di SEO kayak gitu. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah bahwasanya ketika kita create kontennya itu benar-benar untuk user, ini mm, aku sekaligus lempar pertanyaan nih ke Mas Harun. mm. Coba untuk optimasi diupayakannya itu seperti apa Mas? Apakah pada saat proses riset keyword itu benar-benar sudah kompleks? Jadi keywordnya apa, keyword turunannya apa, intentnya seperti apa, bahasan topiknya apa, sampai sedetail itu apa belum? Kayak gitu. Nah, Mm, karena study case saya itu benar-benar dari segi struktur kontennya, keyword utamanya apa, keyword turunannya apa, kemudian structure bidding kontennya seperti apa yang mau dibahas, itu sudah lengkap dulu. Kayak gitu. Jadi benar-benar
itu tidak ada korelasinya, dan yang terkait korelasinya itu murni dari konten.